Hai guys, jumpa kembali dengan saya Nur Fitriadi di channel Peace of Christ. Kiranya melalui video yang diunggah oleh channel ini boleh menjadi berkat bagi setiap kita. Akhir-akhir ini ada begitu banyak bentuk-bentuk pengkhianatan terhadap negara. Salah satu contoh kemarin yang sudah saya upload, yang saya sudah unggah di video saya, yaitu ada 2 sekolah di Jawa Tengah yang tidak mengajarkan nilai-nilai Pancasila, bahkan tidak ada upacara bendera dan tidak mengajarkan untuk hormat kepada bendera merah putih. Ini merupakan suatu pengkhianatan terhadap negara. Nah, akhir-akhir ini saya juga melihat ada seorang wanita yang bercadar, tidak tahu apa agamanya dan apa motifnya. Beliau menginjak-injak bendera merah putih. Wah, ini yang bagi saya juga merupakan salah satu bentuk pengkhianatan terhadap negara. Nah, sebelum kita jauh membahas video ini, mari saya mengajak kita untuk memperhatikan bagaimana seorang wanita bercadar dan naik ke pagar, dia menginjak-injak bendera merah putih. Mari kita simak video ini. Ya, kalau kita memperhatikan guys, jelas sekali ya apa yang dilakukan oleh wanita bercadar ini. Dia naik ke pagar dan menginjak-injak bendera merah putih. Wah, kalau kita memperhatikan nilai-nilai yang terkandung di dalam bendera merah putih tentunya memiliki nilai historis yang begitu panjang. Bagaimana Indonesia memperoleh yang namanya kemerdekaan itu memerlukan perjuangan yang begitu berat sampai titik darah penghabisan. Nah, namun oleh banyak orang, oleh sebagian orang, akhir-akhir ini banyak orang yang menghina bahkan mengkhianati negara Republik Indonesia, yaitu dengan melakukan sesuatu yang tidak terpuji terhadap simbol-simbol negara tentunya. Seperti apa yang dilakukan oleh wanita berhijab ini. Saya yakin dan percaya bahwa setiap agama apapun yang diakui di Indonesia ini tentunya mengajarkan nilai-nilai yang baik bagi Indonesia, bagi negara di mana kita tinggal. Nah, kalau dalam kekristenan saya sudah banyak membahas bagaimana kita diajar untuk takluk dan tunduk kepada pemerintahan kita, yaitu dalam Roma 13 ayat 1 dan 2. Dan kita juga diajar bagaimana dalam Alkitab, dalam kekristenan mengajarkan kita untuk mendoakan kota, kesejahteraan kota di mana kita tinggal. Bahkan kita juga diajar untuk membayar pajak kepada pemerintahan yang ada. Tentunya saya yakin dan percaya bukan hanya di dalam kekristenan saja yang diajarkan untuk cinta terhadap negara. Saya yakin dan percaya agama-agama yang diakui di Indonesia ini tentunya mengajarkan bagaimana kita harus menghormati dan menghargai nilai-nilai yang ada di dalam negeri ini. Nah, kalau memang tidak cinta Indonesia, ya janganlah ada di Indonesia ya guys. Pergi ke tempat lain yang di luar Indonesia ini. Nah, kalau kita ada di dalam negara kesatuan Republik Indonesia ini, mari kita belajar untuk mencintai negara kita tercinta Indonesia. Nah, saya berharap untuk setiap pemerintah yang berwenang di dalamnya untuk cepat menanganin kasus-kasus yang seperti ini, supaya ke depan kita boleh belajar untuk menghargai perjuangan bagaimana orang-orang yang terdahulu yang berjuang untuk meraih kemerdekaan Republik Indonesia ini. Jadi kiranya pemerintah menindak tegas orang-orang yang seperti ini, yang melakukan pengkhianatan dan bahkan melakukan tindakan yang tidak terpuji terhadap simbol-simbol negara. Tentunya simbol-simbol negara yang ada itu memiliki makna historis
yang begitu dalam ketika kita mengingat bagaimana pendahulu-pendahulu kita berjuang untuk mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Ya, mari kita belajar untuk menghargai apa yang sudah Tuhan percayakan bagi bangsa dan negara kita, baik pemerintahan yang Tuhan tetapkan, bahkan setiap simbol-simbol negara yang ada di dalamnya. Mari kita belajar untuk menghormati negara kesatuan Republik Indonesia ini. NKRI harga mati. Biar melalui video ini boleh menjadi berkat bagi setiap kita dan membawa kita untuk berpikir benar dan hidup dalam kebenaran. Tuhan Yesus memberkati. God bless you.